Halo sobat, selamat datang kembali kalian semua di channel ini. Seperti biasa kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari video sebelumnya. Sebelum mulai bagi kalian yang belum jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi mari kita langsung saja ke alur ceritanya dan jangan lupa untuk mengaktifkan imajinasi kalian ya. Oke, mari kita mulai. Melanjutkan cerita sebelumnya, yang dimana pada chapter kali ini, terlihat Goku dan Moro sama-sama mengeluarkan full kekuatan mereka, sehingga terlihat pancaran energi yang cukup kuat, lalu Goku dan Moro sama-sama melakukan tabrakan energi mereka itu. Yang kemudian Goku menambah untuk mengeluarkan energinya lagi, akibat dari hal itu membuat Moro terlempar akibat dahsyatnya energi yang dikeluarkan Goku itu, tanpa menunggu lama Goku dengan cepat langsung menuju ke arah Moro. Moro yang melihat Goku menuju ke arahnya, ia pun akan menyerang Goku dengan menggunakan bola energi yang dikumpulkan di tangannya, akan tetapi pergerakan Goku terlalu cepat, sehingga Goku dapat menendang bola energi itu dari tangan Moro. Dan lalu ia pun langsung melancarkan serangan kepada Moro, dan berhasil menendang perutnya, akan tetapi walaupun Moro terkena serangan, ia masih bisa memegang kaki Goku dan lalu memukulkannya ke tanah. Moro yang ingin kembali memukulkan Goku ke tanah lagi, tetapi Goku dapat menahannya dan lalu melempar Moro dengan kakinya, dan kemudian ia pun menyerang Moro, dengan menggunakan tembakan-tembakan energi. Moro yang terkena serangan itu menjadi marah, yang kemudian ia pun langsung maju menuju ke Goku, dan langsung melancarkan serangan, akan tetapi Goku dapat menahan serangan itu, dan terjadilah jual beli serangan di antara mereka berdua. Dan Goku pun berhasil meninju Moro. Moro yang terkena tinjuan dari Goku itu menghantam tanah dengan kerasnya. Yang lalu Moro berkata, "Jika begini saja kekuatanmu, maka aku tak akan kalah darimu." Goku yang kelelahan, ia lalu berkata, "Sebenarnya tubuhmu itu terbuat dari apa?" Yang kemudian kita lihat dulu percakapan dari Merus dan Whis, yang dimana Whis berkata, "Apakah kekuatan Moro di luar dugaanmu Merus?" Yang lalu Merus menjawab, "Ya, tak kusangka dia akan menjadi sekuat ini. Aku yakin Goku juga sudah merasakannya, karena itulah dia bertarung dengan menggunakan kekuatan penuhnya itu." Yang dimana bangsa Saiyan terkenal bisa menunjukkan kekuatan luar biasa di saat mereka terdesak, khususnya Goku dan Vegeta, ujar Whis. Lalu Shin berganti ke Vegeta, yang dimana ia telah berhasil dalam latihannya. Yang dimana sampai saat ini Mimin juga belum mengetahui teknik apa yang sedang dipelajari oleh Vegeta. Nanti kita akan mengetahuinya bersama-sama seiring cerita berjalan. Oke, mari kita lanjut. Yang kemudian Vegeta berkata kepada Elder untuk segera mengirimnya ke bumi, akan tetapi Elder berkata kalau dia tidak bisa ke bumi. Vegeta pun menjadi kaget karena mendengar hal itu. Yang lalu mereka menjelaskan lagi kalau bangsa Yartratians dilarang untuk menggunakan teleportasi keluar dari planet mereka, terlebih lagi di mana mereka hanya bisa pergi ke tempat yang sebelumnya pernah mereka kunjungi. Yang lalu Vegeta berkata, "Bagaimana dengan Goku? Kau pasti sudah pernah bertemu dengannya bukan?" Yang lalu Elder berkata, kalau dia memang tahu pancaran Chi milik Goku, akan tetapi sekarang dia tak bisa mendeteksinya. Lalu ia bertanya kepada Vegeta, apakah dia tahu sebabnya? Yang lalu Vegeta berkata, iya, pasti Goku sedang memakai Ultra Instinct dan hanya dewa yang dapat mendeteksi Chi dewa itu. Dan lalu Iriko berkata, bagaimana sekarang Vegeta? Pergi ke bumi menggunakan pesawat akan memakan waktu sekitar 10 hari. Oleh karena itu Vegeta pun berkata kepada Elder untuk mengajarkannya teknik teleportasi, karena ia yakin ia akan menguasainya dengan sangat cepat. Lalu kembali ke pertarungan Goku, yang dimana Goku mulai kewalahan dalam melawan Moro, karena energinya yang mulai terkuras. Dan Goku pun mendapatkan sebuah tendangan yang indah di wajahnya sehingga membuatnya terlempar, karena Goku yang masih belum mau kalah ia kembali meningkatkan kekuatannya, yang kemudian melancarkan serangan kepada Moro. Moro yang diserang itu langsung menyerang Goku dengan semburan napas atomnya, Mimin sebutinnya gitu saja ya, dan serangan dari Moro itu mengenai Goku. Lalu Whis dan Merus yang menyaksikan pertarungan itu, yang lalu Whis berkata, sayang sekali, sepertinya kali ini kita tak akan melihat keajaiban, yang lalu Merus berkata, kalau begini terus bumi dan banyak planet yang lain mereka akan
Yang lalu Whis menjelaskan kepada Merus kalau kelahiran dan kematian planet itu hanyalah bagian dari proses besar dan panjang alam semesta. Ikut campur secara berlebihan dari kita akan mempengaruhi aliran alami dari hal ini, yang dimana itu bukanlah hal yang baik. Aku paham hal itu tapi, ujar Merus. Yang lalu Whis berkata lagi, terlebih lagi, hanya mereka seperti Tuan Birus dan dewa dari dewa yang bisa memutuskan hal itu, bukan tempat kita para malaikat untuk ikut campur. Jangan pernah kau lupa itu. Merus yang diceramahi itu hanya bisa berkata iya sembari tertunduk diam. Yang lalu kembali ke Goku, yang dimana ia telah dihajar habis-habisan oleh Moro, yang kemudian Moro pun menyerap energi milik Goku. Android 17 dan 18 yang melihat hal itu langsung bergabung ke pertarungan, lalu menyerang Moro dari belakang, akan tetapi Moro dapat menghindari serangan dari mereka itu. Lalu Android 18 berkata, kau cari makanan ringan berenergi monster, bagaimana kalau kau mencoba kami? Dan lalu disambung oleh Android 17, tapi maaf saja kami tak punya energi. Makhluk buatan ya, tak kusangka planet ini memiliki teknologi setinggi itu, ujar Moro. Lalu Sin memperlihatkan Vegeta yang dimana ia sedang berlatih menggunakan teknik teleportasi, akan tetapi ia malah bertelepor ke tempat sampah, yang lalu salah seorang berkata kepadanya, kalau Vegeta salah melakukannya yang dimana Vegeta haruslah mengunci Chi dari targetnya itu. Yang kemudian Vegeta pun mencobanya kembali, akan tetapi tiba-tiba Elder berkata kalau dia mulai merasakan Chi milik Goku, yang sambil bertanya-tanya kenapa tiba-tiba bisa muncul. Vegeta yang mengetahui hal itu ia langsung menyadari kalau Goku sudah tidak lagi dalam bentuk Ultra Instinct, yang artinya Goku kalah dalam pertarungan melawan Moro. Yang kemudian Elder berkata kepada Vegeta, karena ini adalah keadaan darurat, maka sementara ia akan melanggar aturan dari planetnya, untuk membawa Vegeta ke bumi, akan tetapi Vegeta berkata sepertinya ia bisa melakukannya, dan kemudian ia berterima kasih kepada Elder dan yang lainnya. Dan ia pun berteleportasi ke bumi, lalu kembali ke bumi yang dimana Android 17 dan 18 melakukan serangan demi serangan kepada Moro, akan tetapi serangan mereka tidak ada apa-apanya bagi Moro, yang tiba-tiba Vegeta telah muncul di hadapan Goku. Tak lupa pula Vegeta menyapa Goku yang telah kewalahan itu, dan sempat-sempatnya Vegeta mengejek Moro dengan berkata, sepertinya waktu yang kita habiskan saling berpisah tidak bisa memperbaiki wajah kambingmu itu Moro. Yang lalu Vegeta berkata lagi, apa kau masih suka menyiksa yang lemah? Lalu Moro berkata, lemah, kau tidak salah ketika kalian para cacing bersembunyi, aku mungkin telah jadi terlalu kuat, dan aku sudah mulai muak dengan planet, yang tak bisa memberikan petarung yang bisa menandingiku. Yang kemudian Vegeta menjawab, oh kau tak perlu cemas soal itu, yang lalu Vegeta pun mengeluarkan mode Super Saya biru evolusinya, dan lalu ia berkata lagi, kau ingin seseorang yang lebih kuat darimu bukan, kau sudah melihatnya di sini. Yang lalu Vegeta pun dengan cepat langsung menuju ke arah Moro, dan chapter kali ini pun bersambung. Lalu bagaimana dengan kelanjutan dari ceritanya? Tunggu di video saya selanjutnya, dan apabila ada kesalahan atau salah kata dalam penyampaian cerita kali ini, saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi, bye-bye.